Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah nak, untuk hari ini siapa yang gak hadir? Iya. Benar ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Mungkin anak-anak di sini ada yang tahu apa itu iptek? Ilmu pengetahuan teknologi. Ya, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk agama Islam atau pendidikan agama Islam ini bisa ya menggunakan iptek. Contohnya, kalian kenal Google kan? Atau ChatGPT? Bisa nih kalian, kalau semisal kalian ragu dengan itu apa? Misal kalian ada tentang puasa Ramadan, misal kalian ragu, bisa kalian buka di Google ya. Cara niat niat puasa, membayar hutang puasa Ramadan itu juga bisa ya, atau video-video pembelajaran tentang itu kisah-kisah Nabi itu ya. Baik, langsung saja. Rasulullah SAW pun bersabda. Ada yang mau membaca? Atau dibaca? Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Man Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang disebut pendusta orang yang membicarakan semua yang ia dengar. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa seseorang tidak boleh langsung mempercayai dan menyebarkan semua informasi yang ia dengar tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Jika seseorang membicarakan semua yang ia dengar tanpa memeriksa kebenarannya, maka ia dapat disebut sebagai pendusta karena telah menyebarkan informasi yang tidak akurat dan tidak benar. Maksudnya, kalau kita mendapatkan informasi, alangkah lebih baiknya kita bertabayun terlebih dahulu ya. Nah, maksud tabayun itu mengonfirmasi. Jadi kalau misal nih si A mendapatkan informasi kalau si B itu gini-gini, alangkah lebih baiknya jangan langsung disebarkan ke orang yang lain. Lebih baik kita bertabayun dulu atau ngomong nih, katanya kamu gini ya, gitu ya, biar nanti nggak salah paham. Terus untuk manfaat dari tabayun itu ada beberapa ya. Yang pertama itu menjauhkan dari fitnah, ya kan? Kalau misal yang dikatakan sama si A itu nggak benar kan, kita juga itu dosa kan, karena kita juga termasuk yang memfitnah dia. Terus yang kedua, menambah kepercayaan, karena yang bertabayun itu karena kita kan enggak itu bertabayun. Terus langsung selanjutnya, ciri-ciri ulil albab atau orang yang berpikir. Untuk ciri-ciri ulil albab ini ada beberapa ya. Yang pertama, orang yang gemar mengumpulkan beragam informasi tetapi berusaha memilih yang terbaik dan yang paling membawa kebaikan. Nah, ini termasuk orang yang sudah melakukan tabayun tadi ya. Terus yang kedua, mungkin nggak kelihatan ya, nggak apa ya. Yang kedua, berisi tentang ilmu ketuhanan dari berbagai sumber. Contohnya sumbernya itu dari kitab suci Al-Quran. Terus yang ketiga, selalu melakukan tabayun yang tadi ya, konfirmasi dulu.
Ibu minta kalian untuk membentuk 3 kelompok. Boleh dibentuk 3 kelompoknya sekarang? Ya. Jadi untuk nanti kalau kalian udah selesai nih isinya, ngerjainnya, diskusinya, nanti boleh perwakilan per kelompok maju 1 orang terus membacakan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Gimana nak? Sudah? Sudah. Yuk untuk perwakilan boleh maju. 1 orang aja ya. Ya nggak apa-apa, langsung aja 3. Ayo langsung aja per kelompok perwakilan maju semua. Perkenalkan, kami dari saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengutarakan hasil diskusi kami tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai IPTEK. Nah, apa sih pesan utama dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, pesan utama dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 adalah manusia diperintahkan untuk menggunakan akal pikirannya dalam merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar semakin sadar akan kebesaran dan kekuasaannya serta
muslim dalam menghadapi perkembangan iptek. Nah, jadi pentingnya berpikir kritis bagi seorang muslim dalam menghadapi perkembangan iptek adalah agar penting bagi seorang muslim mampu menyaring informasi, menilai manfaat dan mudarat iptek, serta menggunakan teknologi dengan bijak dan sesuai ajaran Islam. Nah, selanjutnya itu adalah berikan contoh sikap ilmiah dan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hasil dari diskusi dari kelompok kami adalah contohnya memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya tabayun, menerima kritik dengan lapang dada, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta, logika, dan bukan emosi. Ya. Ayo kita beri aku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kami. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara iman, ilmu, dan kemajuan teknologi menurut pandangan Islam. Jadi hubungan antara iman, ilmu, dan kemajuan teknologi menurut Islam itu adalah iman itu adalah sebagai dasar moral, ilmu sebagai sarana memahami ciptaan Allah, dan teknologi adalah hasil penerapan ilmu. Ketiganya harus berjalan seimbang agar membawa manfaat bagi manusia dan lingkungan. Jadi intinya itu kalau iman itu adalah dasar dari perjuangan kita. Kemudian ilmu adalah seperti yang dijelaskan tadi sebagai sarana untuk memahami ciptaan Allah, dan kemajuan teknologi itu adalah hasilnya atau puncak dari ilmu dan iman kita tadi. Kemudian adalah mengapa tabayun penting dilakukan. Pentingnya tabayun itu dilakukan karena dapat mencegah fitnah, kesalahpahaman, dan dosa akibat penyebaran berita yang belum pasti kebenarannya. Jadi mungkin contohnya itu kayak bulan 2 tahun yang lalu kan ada misalnya virus corona, itu kan kita dikasih tahu kalau garam bisa mencegah virus corona gitu. Nah, itu harus kita saring, itu benar nggak infonya, dan ternyata hoax. Jadi intinya kita lebih kayak mencari informasi benar atau enggak agar enggak jadi hoax gitu. Dan mungkin cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada, ya baik. Salah jawab mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih untuk perwakilan kelompok. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, untuk menambah wawasan kalian, silakan buka HP, terus kalian kerjakan soal yang terdapat di PPT ini ya, link yang ada di PPT ini. Ada nggak? Coba. Ada. Bisa nggak?
itu ya, hadapnya ke papan tulis. Kerjain sendiri-sendiri ya. Baiklah nak, mengingat waktu kita sudah habis ya. Sekarang masuk jam keempat kan? Udah habis kan? Ini berarti untuk ulangan kalian ini kerjakan saja di rumah. Terus nanti kan kekumpul ke ibu. Tapi jangan lupa ya. Baiklah. Mungkin cukup itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Setelah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Thank you.